Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Hari-hari ini tema sarapan pagi adalah tentang kasih. Dan pagi hari ini saya juga akan membawakan tema tentang kasih. Saudara, kalau kita mendengar kata kasih, ini adalah kata yang sangat umum dan sudah sangat sering didengar. Kata yang klasik, saking umumnya seringkali orang mungkin sudah mengatakannya itu dengan tanpa rasa ya saudara. Bahkan merasa biasa saja jika mendengar kata kasih ini. Tapi kasih adalah sesuatu yang mutlak, yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik dia itu sadar ataupun tidak sadar. Seorang bayi yang baru lahir saja membutuhkan kasih orang tuanya. Jika tidak, maka bayi ini tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Sepasang kekasih atau orang yang sedang berpacaran ya saudara, pasti butuh kasih di dalamnya atau saling mengasihi. Karena kalau di antara mereka tidak saling mengasihi, maka hubungan itu tidak akan pernah terjalin semakin meningkat. Bahkan hubungan ini bisa putus. Suami istri butuh kasih. Jika tidak ada kasih dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan hancur. Orang tua juga butuh dikasihi oleh anak-anaknya. Dalam sejarah manusia, tidak pernah ada orang yang menolak untuk dikasihi. Orang-orang yang hidup tanpa kasih biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang keras, pribadi yang brutal, kejam, dan ketidaknormalan lainnya. Ada sebuah kisah, saudara, seorang anak yang mulai dari lahirnya ditolak oleh ibu dan anggota keluarga lainnya. Dia dianggap tidak berharga, sehingga anak ini mengalami luka batin. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. Anak ini bertumbuh menjadi anak yang tidak bisa memaafkan ibunya, sehingga dia terseret dalam kehidupan yang brutal. Dia masuk dalam pergaulan bebas, punya banyak pacar, mengkonsumsi narkoba, alkohol, dan akhirnya dia terikat dan tidak bisa keluar dari kehidupan yang berdosa seperti itu. Saudara, ini adalah satu contoh kehidupan yang diakibatkan tidak adanya kasih dari yang seharusnya dia dapatkan. Cerita-cerita cinta adalah cerita-cerita yang tidak pernah ada matinya. Sinetron-sinetron ya saudara banyak memuat kisah-kisah kasih, kisah-kisah cinta anak-anak muda ya. Dan cerita-cerita cinta selalu banyak digemari orang. Mengapa? Karena di dalamnya selalu dikisahkan tentang seseorang yang memperjuangkan cinta atau kasihnya, yang membuat orang yang mengikuti ceritanya itu menjadi tergugah emosinya dan membuat hanyut dalam alur cerita tersebut. Mengapa cerita tentang cinta atau kasih selalu menarik untuk diikuti? Nah, saudara, ternyata ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, lengkap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kasih, tentang cinta ya saudara. Kalau saudara pernah mengikuti cerita-cerita tentang cinta romantis, kisah kasih atau cinta menjadi romantis, karena di dalam cerita itu mengandung hal-hal yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7 ini tadi ya saudara. Banyak orang yang tertarik dengan cerita-cerita cinta atau cerita kasih ya saudara. Seorang bayi tidak dapat bertumbuh dengan baik tanpa dia mendapatkan kasih dari orang tuanya. Hubungan sepasang kekasih tidak akan dapat terjalin dengan baik tanpa adanya kasih. Rumah tangga akan menjadi berantakan jika tidak ada kasih di dalamnya. Ini semua membuktikan bahwa dunia membutuhkan kasih. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita dapat memenuhi kebutuhan dunia akan kasih. Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan teladannya bagi kita, bagaimana seharusnya kita mengasihi. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita baca sama-sama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini dikatakan bahwa Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia rela turun dari surga, meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia, dan bahkan merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk umat manusia. Ini semua berbicara tentang pengorbanan. Mengapa Yesus mau melakukannya? Jawabannya hanya satu, saudara. Yesus mau melakukan semuanya itu, dia mau berkorban karena satu jawaban, karena kasih, ya saudara. Kasih selalu identik dengan pengorbanan. Rumah tangga menjadi harmonis karena ada orang-orang yang mau berkorban di dalamnya. Saling mengikis egonya masing-masing, saudara. Itu dibutuhkan satu pengorbanan, satu perjuangan ya saudara. Hubungan sepasang kekasih akan terus berlanjut karena keduanya mau saling berkorban satu dengan yang lain, saling mencocokkan saudara. Kalau yang kemarin-kemarin egonya masih lebih kuat, tapi karena dua orang jadi saling mengikis egonya masing-masing, dan itu dibutuhkan pengorbanan. Ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak saudara ya. Tapi itulah yang namanya kasih saudara. Seorang bayi bisa tumbuh dengan baik karena pengorbanan orang tuanya. Menjadi orang tua yang baru, memiliki anak yang baru lahir saudara, ada satu pengorbanan tersendiri, ada satu perjuangan. Dia harus melawan rasa kantuknya, mengurangi jam tidurnya untuk merawat bayinya. Itu semua karena kasih, dilakukan karena kasih saudara. Sehingga bayi ini akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. Dia menjadi anak yang dikasihi oleh orang tuanya, dan dia bertumbuh dengan baik ya saudara. Jadi semua itu karena adanya kasih saudara. Romantika cinta itu terjadi karena ada kasih. Kasih yang saling mau berkorban satu dengan yang lain. Nah saudara, bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menyalurkan kasih kita buat dunia ini? Dunia membutuhkan kasih, kasih yang sejati.
Kasih yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Kita anak-anaknya seharusnya bisa menyalurkan kasih yang sejati itu bagi dunia. Biarlah kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Maukah kita memberikan kasih kita bagi dunia ini? Kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban. Mari saudara, kita mau sediakan diri kita untuk kita menjadi kasih bagi dunia ini. Ada sesuatu yang harus kita korbankan, ada hal-hal yang tidak nyaman yang harus kita rasakan, tapi biarlah kehadiran kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Kita memberikan kasih Tuhan Yesus yang sudah kita rasakan, kita mau bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Sekian renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.